Sebelum syahadat saya minta Hilman ini pasang niat dulu dalam hati, katakan dalam hati, ya Allah, detik ini, saat ini saya berniat memeluk agama Islam dan saya akan melepaskan segala bentuk atribut dan keyakinan saya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali kedatangan seorang tamu yang istimewa, saudara kita Hilman Sotarduga, Pertahanan Pakpahan. Beliau hadir di tengah-tengah kita dalam rangka ingin mengikrarkan 2 kalimat syahadat, karena beliau sudah bertekad ingin masuk agama Islam pada hari ini. Dan kita semua menyaksikan persyahadatan ini mungkin yang kesekian puluh, kalau bukan kesekian ratus, di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Dan insya Allah ada kemungkinan hari ini ada 2 orang yang akan bersyahadat. Yang 1 orang lagi masih dalam perjalanan menuju ke pesantren kita. Alhamdulillah, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari semakin banyak bertambah saudara kita yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah. Apa respon kalian kalau ada orang setiap hari memeluk agama Islam? Bagaimana? Allah katakan dalam Al-Quran apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya apa? Apabila telah datang pertolongan Allah, kamu melihat ada manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk agama Islam, maka kita yang sudah muslim lebih awal, sikap kita tentu fasabbih, bertasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanallah. Ini semua adalah karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya perkenalkan dulu saudara kita sebelum bersyahadat. Nama lengkapnya boleh disebutkan? Nama lengkap saya Hilman Sotarduga, Pertahanan Pakpahan. Kelahiran Ujung Pandang 15 Juni 1983. Tahun 83. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari apa sekarang? Kegiatan sehari-hari untuk sebelumnya saya bekerja di kapal, tapi untuk saat ini saya ada rencana untuk buka usaha. Iya. Jadi saudara kita Hilman ini, beliau seorang pelayar kerja di kapal pesiar kurang lebih sekitar 5 tahun. Rutenya itu di Eropa. Tahu kapal pesiar? Nah, belakangan ini beliau sudah kerja di kapal perusahaan Saudi Arabia di Dammam, di kapal harbor. Jadi kapal harbor ini katanya adalah kerjanya itu adalah menarik dan mendorong kapal-kapal tanker yang akan berlabuh, itu didorong sama kapal beliau itu. Itu luar biasa, kerjanya menantang. Dan dari hasil dialog saya dengan beliau ingin masuk agama Islam, ketertarikan beliau katanya adalah karena beliau banyak dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya di Saudi Arabia. Karena kerja di Saudi Arabia, di Dammam, mungkin banyak melihat orang Islam sholat dan lain sebagainya, sehingga beliau tersentuh dan menyatakan ingin masuk agama Islam pada hari ini. Betul begitu? Lain? Benar, Pak. Alhamdulillah. Kira-kira sudah mantap ingin masuk agama Islam? Sudah mantap, Pak. Kalau dari keluarga sudah ada yang muslim sebelumnya? Keluarga jauh sudah ada. Oh, keluarga jauh ada yang sudah muslim. Tapi kalau saudara kandung tidak ada ya? Saudara kandung. Berapa orang bersaudara kandung? 5 orang saudara kandung. 5 orang. Orang tua masih hidup? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, baik. Jadi
kita tidak memperpanjang dialog dengan beliau karena saya sebelumnya sudah banyak berdialog. Intinya beliau tertarik masuk agama Islam karena banyak dipengaruhi oleh suasana lingkungan tempat di mana beliau bekerja. Kebetulan bekerja di Saudi Arabia dan berteman dengan orang-orang yang baik. Nah, itulah hikmahnya kalau orang berteman dengan baik. Maka Rasul mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang itu sangat bergantung kepada agama temannya. Paham? Jadi seseorang itu sangat bergantung kepada agama sahabatnya. Maka perhatikanlah kepada siapa kamu bersahabat, kepada siapa kamu berteman. Jadi teman itu, kalau kita berteman sama orang baik-baik, insya Allah kita akan terpengaruh jadi orang baik. Sejahat apapun kita, kalau setiap hari lingkungan pergaulan kita orang yang sholat, orang yang soleh, orang yang baik, insya Allah kita akan terpengaruh. Betul? Nah sebaliknya, sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, kalau lingkungan pergaulan kita sehari-hari adalah orang yang tidak baik, maka lambat laun kita akan terpengaruh menjadi orang yang tidak baik. Betapa pentingnya pengaruh lingkungan, persahabatan. Maka kalian sekarang mondok di sini, keluar dari sini jangan sampai berteman dengan orang yang tidak sholat. Pasti lama kelamaan kalian tidak sholat, nanti dipengaruhi. Jam-jam sholat itu diajak main-main, diajak shopping, diajak tak kemana begitu. Alhamdulillah saudara kita Hilman ya mendapatkan hidayah karena pergaulan beliau. Tapi kalau dulu sebelumnya di kapal pesiar, justru lebih parah lagi ya. Lebih parah lagi. Situ ada kasino, ya judi, ada bar, ada diskotik, macam-macam. Ya tentu nggak akan dapat hidayah. Karena setiap hari pergaulannya ya namanya kapal pesiar itu maksiat yang banyak. Tapi ketika beliau pindah berlayar di kapal harbor, kapal yang mendorong dan menarik kapal pesiar, kapal tanker tadi, teman-temannya semua orang yang beragama Islam, subhanallah, Allah bukakan pintu hatinya dan diberikan hidayah kepada beliau. Kira-kira sekarang sudah siap masuk Islam? Sudah siap Pak Ustaz. Boleh saya bertanya, Lai Hilman ini sudah tahu syarat masuk agama Islam atau belum? Syarat masuk Islam untuk saat ini saya masih hanya tahunya yang paling utama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya, baik. Saya jelaskan. Setiap orang yang ingin masuk Islam di hadapan saya, selalu saya ulang-ulang pertanyaan ini, bahwa syarat masuk agama Islam itu 2 hal. Yang pertama, seseorang yang ingin masuk agama Islam harus terlebih dahulu meyakini bahwa agama yang benar itu hanyalah agama Islam. Itu syarat utama. Kira-kira Lai Hilman sudah yakin atau belum? Saya sudah yakin Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tidak ada keraguan? Tidak ada keraguan. Nah, karena sudah yakin baru masuk kepada syarat yang kedua, yaitu tadi mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Apa itu? Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak sampai 1 menit. Tidak sampai 1 menit mengucapkan 2 kalimat ini. Yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dalam bentuk apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, karena memang faktanya di dunia ini banyak Tuhan selain Allah. Ada Tuhan yang bentuknya patung, ada enggak? Ada Tuhan yang bentuknya batu-batu, ada? Ada Tuhan yang bentuknya harta. Ada Tuhan yang bentuknya tahta. Ada Tuhan yang bentuknya wanita. Bahkan yang belakangan ini ada Tuhan yang bentuknya kuota. Nah, kuota. Kalau nggak ada kuota, stres dia. Ya kan? Pusing dia kalau nggak ada kuota. Berarti Tuhannya siapa? Kuota saat itu. Ada juga yang Tuhannya bentuknya apa? Toyota. Nah, jadi apa namanya? Makanya ada statement itu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahkan ada juga Tuhan dalam bentuk manusia. Betul nggak? Manusia dipertuhan, disembah. Nah itu salah. Masa manusia jadi Tuhan? Udah nyata-nyata ada manusianya, nampak jelas, gitu kan?
Kok jadi Tuhan disembah? Nah itu tidak boleh. Makanya la ilaha illallah itu artinya kita tidak menyembah Tuhan selain Allah. Ya, tidak ada Tuhan-Tuhan yang bentuknya kuburan, yang bentuknya gunung, yang bentuknya materi. Semua itu dibuang. Tuhan yang kita sembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia, Tuhan itu tidak lahir. Kalau lahir tidak mungkin Tuhan. Betul? Tuhan itu tidak dilahirkan. Tuhan itu tidak kawin. Tuhan itu tidak beranak. Tuhan itu tidak diperanak. Jadi Tuhan tidak punya anak, tidak punya istri. Tuhan itu tunggal. Dialah pemilik jagat raya ini. Dialah pencipta semua makhluk ini. Langit, bumi dan segala isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada Tuhan yang tercipta, nah itu tidak Tuhan. Masa tercipta jadi Tuhan, ya kan? Tuhan itu tidak boleh lahir. Tuhan itu harus pencipta, ya kan? Dan Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Kalau sama, bukan Tuhan namanya. Betul? Kalau sama apa? Hah? Hantu. Ya. Jadi Tuhan itu beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Tuhan. Pokoknya Tuhan itu spesial lah, beda dengan ciptaannya. Alhamdulillah, beliau hari ini sudah berazam, sudah bertekad ingin memeluk agama Islam atas kesadaran pribadi, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan bukan mau menikah ya. Alhamdulillah. Dan nanti saya harap setelah masuk agama Islam jangan mengolok-olok atau menjelekkan agama yang sebelumnya. Dilarang dalam Islam. Kita tidak boleh menghina Tuhan-Tuhan mereka, memperolok-olok agama kita yang sebelumnya, tidak boleh ya. Masuklah Islam dengan akhlak yang mulia dan berdakwah supaya orang-orang keluarga yang belum muslim diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kalau suatu saat mereka tahu, oh Hilman kok masuk agama Islam, ya nanti apa namanya bisa dijelaskan bahwa masuk agama Islam itu ternyata perubahannya lebih baik, bukan lebih buruk. Nah kalau dulu misalnya suka minum khamar, minum minuman keras, setelah masuk agama Islam sudah stop. Nah gitu kan, ada perubahan kepada yang lebih baik. Mungkin saya tidak boleh menunda-nunda lagi, langsung saja maju ke depan dikit. Kita saksikan persyahadatan saudara kita ini. Sekali lagi saya verifikasi nama lengkapnya, Hilman Sotarduga Pertahanan Pakpahan, ya. Kelahiran tahun 83 dan status masih single. Insya Allah hari ini kita akan syahadatkan. Dan sebelum syahadat, tolong Hilman konsentrasi penuh karena ini adalah detik-detik yang sangat menentukan. Tangan kiri aja pegang mic-nya. Dan sebelum syahadat, tolong konsentrasi, khusyuk, hadirkan hati dan mulut, konsentrasi semua, jangan tegang. Sebelum syahadat, saya minta Hilman ini pasang niat dulu dalam hati, katakan dalam hati, ya Allah, detik ini, saat ini, saya berniat memeluk agama Islam dan saya akan melepaskan segala bentuk atribut dan keyakinan-keyakinan saya terhadap agama yang saya anut sebelumnya. Saya lepaskan semua itu ya Allah, dan hari ini saya niat untuk masuk ke dalam agamamu atas hidayahmu dan atas kesadaran pribadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan sekarang tobat dari hati yang paling dalam, Hilman berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari hati yang paling dalam. Sampaikan ucapan terima kasih kepada Allah, karena Allah lah yang menggerakkan hatimu untuk bisa memeluk agama Islam hari ini. Allah yang memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk kepada setiap hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan terima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Allah, Engkau telah bukakan pintu hatiku sehingga aku bisa menerima kebenaran. Dan hari ini saksikan ya Allah, saya akan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan keyakinan dan dengan persaksian bahwa saya benar-benar masuk agama Islam atas kesadaran pribadi. Sudah siap? Ya. Sekarang
tangan begini, hadirkan hati, keluarkan semua nanti energinya ketika akan bersyahadat ini, karena ini merupakan detik-detik yang menentukan keselamatan lahilman dunia dan akhirat. Ini merupakan pintu gerbang masuk agama Islam. Saya membutuhkan konsentrasi dan keyakinan yang penuh atas ucapan ini, bahwa ini ucapan yang benar dari hati, bukan sekedar keluar dari mulut, tapi ini dari hati, dari pikiran, ya, sepenuhnya tidak ada keraguan sedikit pun dalam mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Sudah siap? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu, Asyhadu, asyhadu asyhadu, alla Allah, ilaha ilaha, illallah illallah, wa asyhadu wa asyhadu, anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, kecuali Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Selamat. Gimana? Sudah lega? Alhamdulillah. Iya. Jazakallah. Lahilman sejak mengucapkan dua kalimat syahadat beberapa detik yang lalu, maka sudah resmi menjadi penganut agama Islam. Ucapkan alhamdulillah. Agak tegang sedikit. Dan lepas semuanya. Alhamdulillah. Ya, kembali duduk seperti biasa. Anak-anakku sekalian, sudah resmi saudara kita ini menjadi penganut agama Islam, dan lega sudah semua beban-beban yang ada di dalam hatinya, ya sekian lama dipendam ingin masuk agama Islam, dan akhirnya hari ini terwujud cita-cita ingin masuk agama Islam, disaksikan oleh semua para santriwati An-Naba Center Indonesia ini. Alhamdulillah. Lahilman, pertama saya ucapkan selamat sudah bergabung di dalam agama Islam. Ahlan wa sahlan, selamat datang di dalam agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing saudara Hilman agar istiqomah dalam agama Islam sampai akhir hayatnya, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati terkecuali dalam keadaan yang beragama Islam. Pegang kuat-kuat Islam iman ini, jangan sampai terlepas kembali. Dan seperti biasa saya ingin menyampaikan berita gembira. Kira-kira kalau dikasih kabar gembira suka nggak? Alhamdulillah. Apa kira-kira gerangan kabar gembira itu? Rasul mengatakan apabila seseorang masuk agama Islam, ya, meyakini bahwa Islam itu agama yang benar dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah dia masuk agama Islam, mempraktekkan seluruh ajaran-ajaran Islam ini, maka berita gembiranya, dosa-dosamu yang lalu telah dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang? Alhamdulillah. Jadi sebanyak apapun dosamu yang lalu itu sudah dihapus oleh Allah setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang penting yakin dengan seyakin-yakinnya Islam itulah agama yang benar. Rasul mengatakan al-Islamu yahdimu makana qabla. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Alhamdulillah. Bahkan beliau sudah dikhitan seminggu yang lalu, ya. Jadi sebelum syahadat dikhitan dulu. Segitu siapnya. Beliau kemarin seminggu yang lalu sudah dikhitan, dan sekarang gak usah dikhitan lagi. Ya. Ya kan? Karena sudah dikhitan, gak usah dikhitan lagi. Dan cukuplah sekali, ya. Insya Allah. Dan saya ingin menyampaikan juga beberapa kewajiban-kewajiban dalam Islam, bahwa mulai hari ini setelah masuk agama Islam, Lahilman sudah wajib melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Nanti kita pandu
wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, tiap hari. Kemudian wajib juga berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan. Kalau puasa itu tidak makan, tidak minum. Kalau sudah kawin tidak hubungan suami istri siang hari, sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kurang lebih 14 sampai 15 jam tidak makan, tidak minum. Ya, itu nanti setahun sekali. Kemudian nanti kalau banyak rizkinya, diwajibkan mengeluarkan zakat 2,5%. Batas minimal wajib zakat itu berapa? Setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas. Sekarang emas berapa per gram? Ada 1 juta? Ada. Hampir. Ada. Hampir 1 juta. Berarti kalau sudah punya uang sekitar 80 juta, punya uang 80 juta, sudah wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Berapa itu? 2,5% dari 80 juta berapa kira-kira itu? Ada 2 juta? Ya, nggak sampai 2 juta ya? 2 juta kurang lebih ya? Saya udah buta nih matematika ini. Pokoknya kurang lebih 2 juta lah dari 80 juta. Kalau ada segitu sudah wajib. Dikeluarkan cuma sekali setahun, bukan tiap bulan. Sekali dalam setahun. Masa sekali setahun udah sanggup? Nah, gitu kan? Kemudian kalau punya uang banyak lagi, wajib pergi haji ke tanah suci Mekah sekali dalam seumur hidup, bukan tiap tahun. Sekali dalam seumur hidup. Bagi siapa? Kalau mampu bayar setor ONH, ongkos naik haji. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, nggak wajib. Nah, itulah kewajiban-kewajiban dalam agama Islam. Selanjutnya, wajib juga menuntut ilmu agama Islam. Jadi harus belajar Quran, belajar hukum-hukum Islam dan sebagainya. Dan ada anjurannya. Diberikan nama panggilan Islam. Nah, kebetulan namanya Hilman. Hilman ini udah bagus ini. Ini sudah nama nama Islam ini. Mungkin perlu ditambah dengan Muhammad kali ya. Muhammad Hilman gitu ya. Muhammad Hilman ya. Ya, jadi supaya makin mantap, kita berikan nama beliau di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tambahkan nama beliau menjadi Muhammad Hilman. Sotar duga. Nah, ini bahasa Batak nih. Sotar duga itu tidak diduga. Ya, tidak disangka. Pertahanan. Tadi saya tanya, kenapa dibuat namanya Sotar duga? Rupanya orang Batak ini kan yang dianggap anak itu, kalau anak, istilah anak itu laki-laki. Nah, di atas beliau kan perempuan 4 orang. Jadi anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan. Cuma anak keempat meninggal katanya. Nah, di atas beliau 3 perempuan. Nah, pas mau lahir beliau dikasih namanya Sotar duga, nggak nyangka. Nggak nyangka lahir anak laki-laki, kira-kira begitu. Subhanallah. Ya, orang kampung saya begitu tuh. Bahkan orang-orang dari daerah Karo sana lain lagi kalau ngasih nama, bergantung apa yang terjadi pada saat itu. Kalau lagi terjadi petir, kasih namanya petir. Nah, namanya petir gitu kan. Kalau lagi terjadi angin kencang, dikasih angin juga namanya. Jadi orang-orang dulu itu begitu ya. Tapi di Islam tidak berdasarkan keadaan. Karena nama dalam Islam itu merupakan doa, panggilan yang berakibat doa. Jadi kalau panggil Muhammad, artinya apa? Orang yang terpuji, ya kan? Oh, berarti doa. Sekian banyak orang manggil, mudah-mudahan yang bersangkutan menjadi orang yang terpuji. Abdullah, artinya apa? Hamba Allah. Mudah-mudahan jadi hamba Allah, bukan hamba setan, ya kan? Nah, yaitu hikmah daripada nama. Jadi jangan asal ngasih nama. Kadang-kadang orang Indonesia sembarangan. Lahir di bulan Desember, dikasih namanya anaknya Desi Ratnasari. Nah, ya kan? Nah, jadi jangan begitu. Baik, alhamdulillah semua rangkaian acara pensyahadatan kita sudah selesai dan kami mendoakan mudah-mudahan Lai Muhammad Hilman istiqomah, pegang teguh akidah ini dan tunjukkan kepada keluarga setelah masuk agama Islam memang terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, terutama akhlaknya lebih baik. Kebiasaan-kebiasaan buruk di masa yang lalu sudah harus ditinggalkan. Sekarang kita hijrah kepada yang lebih baik lagi. Sekali lagi selamat, ya selamat sudah bergabung di dalam agama Islam dan mari kita tutup pensyahadatan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Lai Hilma berdiri di sini, kita memberikan ucapan selamat kepada beliau.